Ini adalah video Pak Yosep Hidayah waktu di persidangan kasus Subang, teman-teman. Di sini Pak Yosep mengatakan tidak pernah ketemu Danu, dan Danu ini keterangannya adalah sebuah kebohongan dan kebohongan. Dan Pak Yosep mengatakan tidak pernah ketemu Danu. Kebohongan semua juga. Saya tidak pernah ketemu dengan Danu. Ya, cukup ya. Itu ya. Halo teman-teman, selamat malam dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian? Saya akan melanjutkan kembali pembahasan kasus Subang seperti biasa karena ini belum selesai. Banyak sekali masyarakat yang tidak puas dengan keputusan vonis dari majelis hakim dengan Yosep Hidayah. Nah, ini banyak sekali di komentar publik yang saya simak. Teman-teman dimanapun berada, di sini ada juga banyak yang bertanya yang saya baca di berbagai kolom komentar bagaimana ketiga tersangka ini, kapan penangkapannya, apakah akan dilanjut dengan persidangan. Nah, tolong dong diliput ketika nanti ada penangkapan. Ini luar biasa. Insya Allah ya, nanti kalau ada kabar gembira, ada penangkapan, saya akan meliputnya juga. Karena di dalam kasus Subang ini, sudah kita ketahui pelaku itu ada 5 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Yosep, Danu, ini sudah mendapatkan vonis. Danu 4 tahun penjara, diterima sebagai justice kolaborator, dan Yosep Hidayah yaitu 20 tahun penjara. Namun di sini masyarakat juga banyak yang bertanya di kalangan netizen, kenapa kok 20 tahun penjara, kok tidak hukuman maksimal karena ini adalah 340. Ya, itulah keputusan dari majelis hakim. Meskipun banyak sekali yang bertanya seperti itu tidak puas, tapi kita menghormati dengan adanya putusan dari majelis hakim tersebut. Nah, teman-teman, ketiga tersangka ini tentunya kita sangat berharap sekali cepat ditangkap dan diproses. Bagaimana kejelasannya, karena Ramdhanu ini sudah menyebutkan yaitu Mimin, Abi, dan Arigi terlibat dalam kasus ini, dan Danu sudah mengatakan sebenar-benarnya di persidangan. Ini fakta sidang yang sudah kita ikuti, teman-teman. Tentunya di dalam fakta sidang ini tidak main-main ya, karena Danu juga mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Namun Danu ini menurut dari penjelasan majelis hakim, yaitu bukan pelaku utama, tapi dia hanya ikut serta. Nah, pasal yang tetapkannya adalah ada keringanannya 340 Junto pasal 55 ayat 1. Teman-teman nanti bisa dilihat kembali. Baik teman-teman, di video kali ini juga tadi ada sebuah request ya dari teman-teman di kolom komentar, bahas kembali tentang Yoris dan juga yayasan. Yang tentunya ini teman-teman sudah melihat ya dari keterangan Pak Dedi, bahkan sekarang sangat menarik luar biasa. Pak Dedi itu punya kuasa hukum yang baru ya. Nah, dan sudah terlihat di berbagai media massa, di salah satu channel YouTube sudah menayangkan bagaimana keterangan dari kuasa hukumnya. Tentunya teman-teman, yayasan ini yang menaungi sekolah Bina Prestasi Nasional, SMK atau SMP ini, ya bisa saja ini teman-teman dikait-kaitkan atau digali adanya motif dari sana. Karena di situ ada dugaan korupsi juga dan perputaran keuangan. Nah, teman-teman, di sini sudah dijelaskan dalam fakta sidang bahwa murid di sekolah tersebut fiktif. Tapi dana BOS atau bantuan operasional siswa atau sekolah ini mengalir. Kemanakah aliran dana tersebut? Nah, kuasa hukum dari Pak Dedi, saya menyimak selalu bertanya, kemanakah aliran-aliran dana tersebut? Ini yang akan digali oleh semuanya. Kalau misalkan dana tersebut ngalir dari pemerintah, tapi kok mengalirnya tidak untuk kepentingan sekolah, lalu kemanakah uang tersebut? Apakah buat kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, atau kepentingan sekolah? Ini teman-teman, saya melihat ya dilansir dari juangnews.id. Dan ini pun adalah channel, yaitu media teman saya juga, adalah juangnews.id. Dugaan upaya Yosep Hidayah korupsi dana BOS. Ini dugaan ya, 1,4 miliar. Skandal tragedi pembunuhan Subang. Ditulis seperti itu di dalam sebuah media. Nah, teman-teman, dari dulu juga sudah banyak sekali yang membahas tentang sekolah, tentang dana BOS. Muridnya fiktif, tapi dana BOS
mengalir. Siapakah yang mempermainkan ini? Tentunya ini banyak sekali yang terlibat dalam kasus ini. Bahkan tadi kuasa hukum dari Pak Deddy menjelaskan, yaitu adanya tanda tangan palsu atau pemalsuan dokumen dalam kasus ini, yaitu inisial Y disebutkan tadi oleh kuasa hukum Pak Deddy. Oke, teman-teman, dalam kasus Subang ini, yaitu Yosep Hidayah terdakwa dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi di tahun 2021 telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Keputusan ini berdasarkan pada bukti-bukti kuat yang menguatkan bahwa Yosep dengan tindak pidana kejahatan tersebut. Meski demikian, Yosep berencana mengajukan banding dengan dalih bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Semenjak adanya kasus Pina merebak di Jawa Barat ini, kasus Subang mulai ikut-ikutan salah tangkap. Saya dari dulu belum mendengar, dari semenjak Pak Yosep, Mimin, Abi Arigi, dan Danu ditetapkan oleh penyidik Polda Jabar sebagai tersangka, belum pernah mendengar adanya salah tangkap. Tapi ketika kasus Pina muncul, adanya bahasa salah tangkap. Sebenarnya tidak sama antara kasus Pina dan kasus Subang ini. Pembunuhan Ibu Tuti itu jauh berbeda, teman-teman. Ya, jadi jangan disamakan dengan kasus Pina Cirebon. Adanya salah tangkap dalam kasus Subang ini. Dan ini sudah menjadi fakta persidangan. Keterangan saksi sudah jelas. Melihat. Ingat ya, hanya melihat, bukan menuduh. Tapi di jam krusial, di jam yang semestinya tidak boleh untuk berada di suatu tempat atau di TKP. Keterangan saksi sudah jelas. Begitu banyak sekali saksi yang melihat, menyatakan melihat. Dan saya kira saksi-saksi ini tidak ada berkepentingan apapun dalam kasus ini. Lalu keterangan ahli sudah jelas mengatakan ada bukti yang sangat kuat yang memberatkan Pak Yosep Hidayah, yaitu adanya noda darah di bajunya dan berada di depan. Dan itu bukan gesekan. Sudah dijelaskan oleh puslapor juga. Bahkan sudah dikatakan lagi ada 5 titik dan darah disebutkan darah kental. Dan itu langsung dari objek. Seperti itu. Jadi tidak terkontaminasi dengan zat-zat apapun, air dan benda-benda yang lain. Itu langsung menciprat ke bajunya. Itu sudah dijelaskan juga di fakta persidangan. Sudah jelas keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk di fakta persidangan. Apakah di dalam kasus Subang ini, di fakta persidangan sudah banyak petunjuk? Teman-teman pasti sudah bisa melihat petunjuk mana saja yang bisa memberatkan Pak Yosep, memberatkan Danu, memberatkan Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Teman-teman nanti kita lihat. Karena begini, ketiga tersangka ini mengajukan sidang pra-peradilan pun ditolak. Mengajukan eksepsi Pak Yosep pun ditolak. Berarti ini sudah ada yang memberatkan. Bukti-bukti, 2 alat bukti yang memberatkan mereka. Sehingga mereka patut dijadikan tersangka. Oke, teman-teman. Baik, teman-teman, Pak Yosep Hidayah kemarin teman-teman sudah menyimak menyatakan perang ketika ditetapkan sebagai tersangka, ya kan? Dan mengajukan banding. Nah, tadi kuasa hukum dari Ramdhanu sudah dijelaskan di channel saya. Nanti teman-teman buka, yaitu Juang News Medan. Teman-teman buka di situ penjelasan dari Bang Taupan, kami tidak akan mengajukan banding. Pertama, Danu ini sangat berani membuka tabir misteri kasus ini. Lalu yang kedua, Danu ini siap membantu pihak kepolisian kapanpun dibutuhkan demi terungkapnya kasus ini. Seperti itu, ini luar biasa. Nanti teman-teman bisa simak kembali di channel-channel Juang News. Saya punya 2 channel, yang kedua adalah Juang News Medan. Teman-teman ya, di situ berita-berita menyajikan akurat, karena itu langsung dari narasumber teman-teman. Baik, teman-teman, Yosep dan kuasa hukumnya menyamakan kasus ini dengan kasus salah tangkap. Ini luar biasa ya. Nah, jadi namun pengadilan menegaskan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan menunjukkan keterlibatan Yosep secara langsung dalam kasus pembunuhan yang telah menewaskan anak dan istrinya. Ini sudah jelas fakta sidang dan sekarang sudah divonis, lalu akan mengajukan banding. Kita lihat saja nanti apakah bandingnya akan diterima atau ditolak.
atau bahkan lebih berat hukumannya atau ringan. Kita lihat nanti ya. Kasus Subang ini belum tuntas karena ketiga tersangka belum ditahan, belum disidangkan. Ya, mudah-mudahan cepat ya berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, lalu nanti ada proses persidangan lagi dan dihadirkannya saksi-saksi yang benar-benar melihat di dalam sidang ini adalah Abi, melihat Arigi, melihat Ibu Mimin. Kita menantikan hal itu. Dan kasus ini memang ada dua. Kasus yayasannya yang menaungi sekolah SMK dan SMP. Nanti ini akan ada efek domino kalau dugaan saya ya. Karena kalau ini terbongkar, keuangan di sekolah, lalu uang dana negara ini, dana BOS ini mengalirnya ke siapa saja, lalu akan ada yang membongkarnya, misalkan dari mantan bendahara yaitu Pak Dedi, punya data-data penting dalam sekolah tersebut. Nah, ini tentunya akan ramai sekali, akan terkuak semuanya. Oh, ternyata motivasi mereka menghilangkan kedua nyawa korban ini adalah benar-benar masalah uang. Kan seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.